Oke, hari ini kita akan belajar tentang bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu nama lainnya adalah pipa U. Ya. Cara kerjanya sama, seperti hidrolik, mirip banget. Jadi kalau kalian dijelasin pipa U, artinya kalian juga dijelasin secara tidak langsung mengenai konsep hidrolik. Namanya pipa U bentuknya kayak U, udah gitu aja, sederhana banget ya. Jadi U-nya ya kita bikin lebih rigid aja, lebih kaku bentuknya. Begini. Nah, prinsip pada pipa U ini adalah kesamaan tekanan. Jadi pipa U, misalnya ada air, cairan ya, either cairan apapun yang kita masukin. Ini misalnya cairan apa gitu ya. Lalu, kok miring? Padahal kan harusnya sama, karena ditiban sama cairan lain. Misalnya cairan ini ya. Oke, cairannya ini. Ya, ada cairan hijau sama cairan warna biru, begitu ya. Cairan hijau dan cairan warna biru. Waduh, kok begitu deh. Kayaknya ada yang nggak ketutup. Oh ya, ini dia nggak ketutup. Oke, ada cairan hijau dan cairan warna biru. Nah, sekarang ketika ada pipa begini, ada dua jenis cairan yang digabung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ketinggian dari acuan. Ingat ya, ada acuannya. Di mana titik acuannya? Acuannya itu adalah garis yang di sini. Oke, jadi di sini dan di sini. Kita tarik sama, gitu ya. Di sini. Oke, setelah dapat dua ini, kita lihat berarti ada dua cairan yang berbeda. Yang satu cairan namanya ketinggian H1, anggaplah cairan dengan ketinggian H1. Yang kedua cairan dengan ketinggian H2. Oke, jadi ada dua jenis cairan, cairan satu dan cairan dua. Ya mau satu duanya terbalik nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Pokok pikir sih kiri satu kanan dua aja gitu, simpelnya. Ini tabung ya, bentuknya agak lingkaran. Ini 3D lah misalnya, tapi itu tampak depan aja, jadi kayak dua dimensi, begitu. Nah, syarat pada titik A, syarat pada titik A dan pada titik B itu sama, ya tekanannya. Jadi acuannya ada di sini, lalu pada acuan itu berlaku tekanan A sama dengan tekanan B. Nah, kamu perhatikan, tekanan A sama tekanan B itu diisi oleh mana? Atau kita sebut tekanan 1, tekanan 2 lah ya, suka-suka atau PA, PB, atur sendiri. Jadi ini kamu pakainya HA, ketinggian A. Boleh ya, jadi rumus tuh bisa macam-macam nih. Kalian perhatikan baik-baik. Tekanannya selalu sama. Yang kamu hafal tentang tekanan itu apa sih? Tekanan hidrostatis cairan. P rumusnya selalu Rho kali G kali H. Ya, P tertentu. Ditambah P udaranya. Oke, jadi misalnya benda ini nih si cairan hijau ini menekan garis ini, menekan si titik acuan ini sekaligus ditekan oleh udara. Ini P udara. Di sini juga ada P udara. Ini guru kamu mungkin nggak ajarin, tapi biasanya yang detail yang guru SMA dia akan ngajarin ini. Supaya nanti kalau kamu masuk SMA kamu nggak bingung dengan tekanan cairan yang mengalir ya, namanya fluida dinamis. Nah, kita coba fokus ke sini dulu. Jadi PA itu adalah tekanan di sini ditambah udara. Berarti P udara tambah PA. Bukan PA. Bodoh ya, ini PA. P pada titik A. Lalu yang B juga ada tekanan udara ditambah dengan P yang menekan di sini. Menekan titik B ini. Menekan acuan. Jadi anggapnya ada titik yang ditekan gitu, PB. Nah, dari sini kita lihat tekanan udara kan udaranya sama, orangnya apa daerahnya sama, cairannya beda, tapi udaranya sama. Berarti kita bisa buang nih P udara. Berarti tinggal masukin PA sama dengan PB, selesai gitu ya. Jadi kenapa aku paksa masukin ini? Karena nanti bisa berbeda ya. Nah, di sini PA rumusnya Rho A, cairan A yang warna hijau ya. Jadi kalau kasih warna hijau, Rho A kali gravitasi, yang namanya gravitasi di tempat yang sama, di bumi yang sama, ya kita nggak usah pakai GA, GA-an, kali HA. Lalu sama dengan PB. Rho B kali G. G-nya jangan kayak 9 ya. G dikali HB gitu. Nah, kita juga bisa coret nih G-nya. Gitu ya. Jadi Rho A dikali HA sama dengan Rho B kali HB gitu.
karena dia fluida. Ya, sifat bejana berhubungan pada pipa fluidanya. Oke. Nah, ini baru dasar banget nih. Ada yang lebih konseptual lagi. Kalau misalnya lebih ribet, yang penting intinya di sini nih, guys. Tekanan selalu sama. Tidak peduli dia tingginya berapa. Jadi cairan yang menekan cairan lain gitu istilahnya. Sehingga kira-kira kalau kita lihat lebih banyak cairan hijau kan daripada cairan biru. Artinya ketahuan cairan biru massa jenisnya lebih pekat, ya, lebih kuat, lebih besar. Dari sini kita bisa lihat massa jenis A dibanding sama massa jenis B, gedean siapa? Massa jenis B. Kok bisa bilang begitu? Karena ini ingat, P di sini sama, tekanan di A dan tekanan di B sama. Tapi tekanan A dibutuhkan ketinggian cairan hijau segini, sedangkan cairan birunya segini. Ya, gitu doang logika dasarnya ya. Oke, ini simple, nggak terlalu rumit. Sekarang aku punya soal begini. Ini di copy dulu. Nah, ini kan tabung. Ya, karena tabung, kita harus tahu tabung itu punya volume. Jadi kalau kita punya contoh soal yang gampang dulu ya, yang simple-simple dulu, Papa coba cariin. Misalnya begini. Oke, yang begini ya. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak segini, massa jenis raksa adalah 13,6, tentukanlah ketinggian air raksa atau H1. Ya, ini minyak H2 ya. Minyak kuning raksa harusnya bukan merah lah ya. Harusnya raksa itu warnanya apa? Perak ya, silver. Udah, kita kasih silver aja gitu ya, biar lebih umum. Minyak kuning ya udah tau lah, minyak warnanya kuning. Oke. Lalu kita lihat, berarti pada titik acuan yang sama di sini, perhatikan ya, titik acuannya di sini dia sengaja taruh di sini. Ini titik 1, ini titik 2. Ya udah, P1 sama dengan P2. Masukin rumusnya. Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Ya. Lagi G-nya coret, ya udah berarti P. Rho H sama dengan Rho H gitu. Oke. Nah, Rho itu massa jenis 1, raksa. Tandain dulu. Ini raksa, ini minyak. Ya dong. Rho raksa 13,6 dikali ketinggian 1 kagak diketahui. Rho 2 massa jenis minyak. Oh, 0,8 ini kecil. 0,8 dikali sama H2 dikasih tahu 27,2. Ya sudah, H1 sama dengan 0,8 dikali 27,2 per 13,6. Ya, mau pakai kalkulator kayak enggak, kayak suka-suka lu lah gitu ya. Jadi ini nggak ada aturan. Tapi kalau aku sih pakai kalkulator aja, ngapain capek-capek. 0,8 kali 27,2 lalu bagi 13,6. Jawabannya adalah 1,6 cm. Wih, bayangin. Ini gambar nggak sesuai ya. Ini 27,2. Ini 1,6. Ya udah ikutin aja. Kenapa? Karena massa jenis raksa itu besar sekali, bayangin 13,6 sama 0,8. Belasan kali lebih besar, lebih padat si raksa ya. Berarti gambarnya harusnya kalau ditanya logikanya, logika gambarnya nggak begitu, guys. Logika gambarnya tuh gini. Kira-kira raksa segini buat ngimbangin sih minyak yang segini. Ya, belasan kali, malah ini bisa lebih kecil lagi. Bayangin ya, raksa itu sangat berat sehingga dia menimpa. Tekannya berat sekali. Ini yang gambar yang sesuai harusnya ya, si abu-abunya yang warna sini. Oke, ini raksa, ini minyak. Ini gambar tidak sesuai aja, tapi nggak apa-apa, yang penting jelas dan kamu bisa pahami rumusnya yang ada. Oke, nah, itu nomor 1 ya. Berikutnya kita coba lihat. Nomor berikutnya dah. Kita langsung pahami bersama-sama ya. Jadi kita di sini belajar bareng. Bentar. Nah, ini dia. Gurumuda.net. Nah, ini asik nih belajarnya. Aku ambil soal dari sini kebanyakan. Oke, sebuah pipa U diisi dengan 2 cairan yang berbeda pada gambar. Oh ya sudah, H1 dan H2 kelihatan ya.
Massa jenis rho 1 di sini 0,8. Ya udah, ini bagian 1. P1 sama dengan P2. Ya. Rho 1 kali G. Nggak usah G ya, karena bisa langsung rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Oke. Rho 1-nya dikasih tahu 0,8. H1-nya 10. Rho 2-nya 1. Ya, enak banget nih. Kali H2. Ya, ini mah nggak ada apa-apanya. Ya sudah, H2-nya 8 gitu. Sentimeter. Oke. Nah, yang soal berikutnya yang lumayan menantang adalah kalau dikasih tahu volume. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Jadi masih pipa U nih. Diketahui nih. Kau ketikin soalnya aja ya. Diketahui dua cairan dimasukkan di bejana di pipa U. Cairan pertama, ketik aja enter. Volumenya 314 ml diletakkan di bagian kiri. Cairan kedua dengan massa jenis, cairan kedua diletakkan di sebelah kanan pipa. Ini kok enter dulu karena mau tahu dulu nih. Cairan pertama 314 ml. Oke. Lanjut. Jika tabung memiliki jari-jari atau diameter ya. Diameter 2 cm untuk nggak usah pakai jika deh. Tabung memiliki jari-jari diameter 2 cm. Udah, tabung memiliki diameter 2 cm. Lalu apalagi ya? Tadi lupa sih. Oh, ini. Kemudian massa jenis pertama adalah cairan pertama ya. Cairan pertama adalah 0,5 atau 600 atau 1200 kg per meter pangkat 3. Oke. Bentar. Massa jenis kedua adalah 700 kg per meter pangkat 3. Tentukan, nah ini dia. Udah mau selesai. Tentukanlah A. Ketinggian cairan pertama. B. Ketinggian cairan kedua. Oke, soalnya begini. Kalau kasih waktu kalian sekitar 5 menit untuk ngerjain. Coba dibikin dulu ya. 5 menit, di pause videonya. Nanti kalau sudah kita langsung bahas. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal gini, ingat pipa U ya. Masukin pipa U, gambar dulu pipanya. Kita gambar serapinya. Ya, karena kalau nggak rapi, itu akan memengaruhi kinerja ntar hasilnya. Oke. Pipa kan namanya pipa ya, bentuknya bunder lah ya. Tapi ini kalau bikin kotak kelihatan dari depan aja sebetulnya. Oke. Ini kan tabung namanya, ya kan? Pipa U gitu. Yang begini. Di cairan pertama volumenya 314 ml. Berarti volume 1 sama dengan 300 lah. Mili. Emang ada mili? Nggak apa-apa. Kita lihat. Jadi ditaruh di sini. Tabung memiliki diameter 2 cm. Oke, diameter tabung. Kiri mau kanan sama selalu 2 cm. Oke. Cairan kedua diletakkan sebelah kanan pipa. Ya udah, nggak peduli. Massa jenis cairan pertama 1.200 kg per meter pangkat 3, dan massa jenis cairan kedua adalah 700. Jadi ini cairan satu aku taruh di sini, cairan dua aku taruh di sini. Ya, anggap aja begini dah gambarnya. Ya. Kita nggak tahu nih cairannya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih besar, bisa lebih rendah ya. Nggak ada masalah. Gitu. Yang penting dia ngadu banyak gitu.
Nah, ini adalah H1, taruhlah di sini tekanannya, acuannya langsung ya. Oke, terus massa jenisnya rho satunya, taruh dulu yang kita ketahui sama-sama. Rho 1 sama dengan 1200 kg per meter pangkat 3. Rho kedua sama dengan 700 kg per meter pangkat 3. Tentukanlah ketinggian cairan pertama. Buset, ketinggian cairan pertama. Lah, cairan pertama gimana cara cari ketinggian? Ini hanya berapa nih? Kita masih belum tahu, maka masukin rumus. Ini kan namanya tabung nih bentuknya. Berarti volume tabung rumusnya dong. Volume cairan pertama kan bentuknya tabung nih, ditaruh. Jadi volume tabung, kamu masukin dulu rumusnya. Luas alas dikali tinggi tabung. Atau tinggi cairan dalam kasus ini ya, karena tabungnya cairannya berbentuk tabung begitu. Oke, volumenya ada 314. Luas alas bentuknya lingkaran kan, karena mililiter kan mililiter itu sama seperti sentimeter pangkat 3. Tadi ini yang kita sudah pernah bahas sebetulnya. Nah, luas alas rumusnya apa? Pi dikali R pangkat 2, guys. Ya, aku tulis dulu aja dah. V sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali tingginya. Kan volume 1 ya yang dikasih ya, volume 1. Berarti 314 cm pangkat 3, karena mililiter sama cm pangkat 3 sama, 3,14 dikali 1 kuadrat dikali tinggi. Ya. Tingginya berarti langsung gede banget tuh. Ya, 314 bagi 3,14, 100 cm. Oke, berarti tabung raksasa ini ya. Tabungnya tabung besar sekali. Oke, sorry soalnya kayaknya agak salah ya, tapi nggak apa-apa lah, kita selesaikan aja gini. H2-nya berapa yang ditanya gitu. Oke, H2. Jadi H1 udah beres kan, pakai rumus volume, jadi nggak pakai rumus si siapa bejana berhubungan sama sekali. Nah, untuk yang ketinggian cairan kedua baru kita masukin ya, baru masukin formulanya. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Rho 1-nya ada 1200. H1-nya 100. Rho 2-nya 700. H2-nya kagak tahu. Itulah yang ditanya. Berarti 1200 00 per 700 sama dengan H2. Langsung kita bisa dapat H2-nya. Ya. Bagi 700. Jawabannya adalah 171,43 cm. Ya, angkanya jelek lah. Udah nggak apa-apa. Ternyata lebih tinggi. Berarti gambarnya salah. Gambarnya berarti di atas begini. Ya. Karena dia lebih tinggi tuh. Paham ya? Jadi ini logikanya. Jadi rumus yang A tanpa harus pakai bejana berhubungan rumusnya. Yang A, yang B mau nggak mau pakai bejana berhubungan. Oke, akan di copy paste. Lalu coba kita lihat lagi soal-soal yang berhubungan dengan kayak gitu-gituan. Pilihan ganda. Soalnya begini. Soal kedua juga pun sama. Soal berikutnya ya, soal keempat nih. Bentar. Nomor 8 konseptual banget. Nomor berikutnya yang nomor ini dulu. Nomor 4-nya begini. Ayo guys, dibuat lagi. Ya, dibuat ya. Ada 5 menitan lagi, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi kalau di sini kita lihat caranya sama aja. Jadi pada sebuah pipa U mula-mula dimasukkan air, kemudian kiri dimasukkan lagi zat setinggi 20 cm yang menyebabkan tinggi permukaan air pada pipa kanan U lebih tinggi 16 cm terhadap permukaan air yang ada di pipa kiri U. Salah ya. Lebih tinggi 16 cm. Berarti harusnya H2-nya ada di... Oh, di sininya 16, sorry. Jadi pipa tinggi permukaan air pada kaki kanan pipa, oh ini H2-nya yang 16. Jadi ini air pertama, lalu dimasukin zat B gitu. Oke, berarti H2-nya 16. Lihat ya, lebih tinggi 16. Ya udah dari permukaan air yang ada di kiri. Permukaan air kan di sini, sama-sama di A dan sama-sama di H gitu. Oke, berarti langsung kita tahu H2 sama dengan 16. Terus cairnya H1-nya 20. Gitu. Nah, jika massa jenis air adalah 1 gram, maka massa jenis zat tersebut, wah ini mah gampang banget. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Rho 1-nya siapa? Zat cair, kita kagak tahu. Itu yang ditanya. Sama dengan
Rho 2 H2 per H1. Main cepet aja ya. Jadi H1 kita pindahin. Rho 2-nya cair air. 1 dikasih tahu. H2-nya 16 per H1 20. Selesai. 0,8. Ya. Simple nomor 3 jawabannya C. Gram per sentimeter pangkat 3. Nah, kita lihat di sini. Nomor 4 nih. Baca soalnya aja yang harus agak teliti gitu loh. Kalau nggak teliti agak sayang. Jadi pasti salah kalau nggak teliti. Oke, terdapat massa jenis air, diisi air, dimasukkan zat lain sehingga di bagian kiri pipa 10 cm. Jadi begini, dia ketekan. Ya. Ini nilainya 10 cm. Oke, ini zat cair lain ya, Rho 1. Rho 2 air ya, ada air. Jadi di sini, ini H1, H1, ini langsung H2 gitu. Jadi ketekan ya, berarti airnya turun, ini naik gitu, H2. Nah, dikasih tahu Rho 1-nya nggak tahu, Rho 2-nya cairan kan, air ya, dikasih air nih, airnya yang naik 1000. Ini 10 cm. Oke, tinggal masukin Rho 1. Beda ketinggian, beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm. Berarti permukaan zat cair beda ketinggiannya 1 cm nih guys. Kamu perhatikan. Jika diketahui beda ketinggian permukaan air, permukaan zat cair. Jadi beda ketinggian permukaan zat cair terhadap siapa? Terhadap air tentunya dong. Terhadap sini ya, beda ketinggiannya. Jadi kita lihat dari yang atas. Ini sama sini 1 cm. Ya, berarti ini 9 cm dong. Bisa nggak di atas? Bisa. Jadi ada dua possibility, dua kemungkinan jawaban. Yang pertama begini posisinya. Yang kedua, posisinya begini guys. Ini harus ekstra hati-hati ya. Jadi dia ketinggian bedanya nggak dikasih tahu berapa. Dia bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ini kasusnya lebih rendah. Yang kedua, kasusnya lebih tinggi. Jadi lebih tinggi 1 cm di sini dia. Oke. Jadi ini berapa? 11. H2-nya. Oke. Ini H1-nya. Udah. Tinggal masukin rumus. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ya udah, dua-duanya bisa benar. Jawabannya ada 2 kemungkinan. Ingat ya, 2 kemungkinan jawaban. Karena tidak diberitahu di mana yang lebih tingginya tuh siapa. Nggak dikasih tahu loh, coba perhatiin deh. Jika diketahui beda ketinggian zat cair adalah 1 cm, permukaan zat cair, satunya gimana? Siapa yang lebih tinggi? Kan kagak dikasih tahu. Oke, jadi kita bisa pakai cara yang lebih, ada 2 jawaban gitu ya. Jadi Rho 1 dikali 10 sama dengan Rho 2 dikali 9. Berarti Rho 1-nya adalah 900 kg per meter pangkat 3. Sedangkan yang di sini, Rho 1 dikali 10 sama dengan Rho 2 dikali 11. Berarti Rho 1 sama dengan 11.000 per 10.100 kg per meter pangkat 3. Kagak tahu yang mana, dua-duanya benar. Ya, karena dia nggak dikasih tahu lebih tinggi siapa. Ya. Nah, sekarang kita coba ke soal tantangan. Soal tantangan itu soal yang lebih kompleks. Coba lihat ya, aku akan copy paste. Ini nih, wah ada 3 cairan, buset. Tapi caranya sama aja guys. Jadi nomor 8, kerjakan. Jika Rho 1, Rho 2, Rho 3 adalah massa jenis zat cair 1, zat cair 2, zat cair 3 gitu ya, udah ada. Tinggi masing-masing. Oke, acuannya kan berarti sama ya. Di sini kita udah dikasih tahu sama soalnya. Acuan. Oke, kita mulai pelan-pelan. Perlahan namun pasti dan jelas. Tekanan pada titik A sama dengan tekanan pada titik B. Tekanan pada titik A hanya cairan 1, berarti Rho 1 kali G kali H1 saja. Ya. P pada titik B ada 2, cairan 2 dan cairan 3. Berarti Rho 2 G kali H2 ditambah, ditekan oleh cairan ketiga. Rho 2 kali G dikali H3. Ya. Karena kita bisa buang G-nya, buang dulu secepat-cepatnya. Oke. Berarti Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2 ditambah Rho 3. Ini sorry, bukan Rho 2 ya, ini Rho 3 ya. Kali H3.
Yang ditanya tentukan persamaan untuk menentukan massa jenis. Oh ya udahlah, ini gampangnya row 1 yang ditanya kan. Jadi row 2 kali H2 ditambah row 3 kali H3 per H1 yang kamu pindahin ke bawah sini. Oke, ini cara menjawabnya. Ya. Jadi kita lihat cara menentukan persamaan pada zat ketiga. Pada persamaan untuk mencari apapun sih sebetulnya. Jadi nggak hanya row 1, bisa cari H1, yang lain-lain. Ini kalau copy lagi. Kalau kasih soal yang lain ya. Coba ini yang versi challenging questions. Sekarang yang nomor. Nah ini nih. Ini. Coba ini bikin. Jadi kita nggak terlalu banyak teori ya. Teori cuma satu. Ya udah ini lah. Oke. Coba dibuat lagi.